kepada Tuhan Yesus yang menjadi kepala gereja di tempat ini dan seluruh gereja yang ada di dunia ini. Juga berterima kasih kepada Gembala Sidang, Bapak Pendeta John Halim dan Ibu dan semua teman-teman sekerja pengurus gereja pada saat ini. Menjadi satu kebahagiaan buat saya kalau saya boleh sharing firman Tuhan pada pagi ini. Seperti tadi, gereja yang saya layani adalah gereja New Life Indonesian Community Church, dulu gereja Uniting Church, tapi sudah berubah pada tahun 2007 ya, kita menjadi New Life. Dan saya juga terlibat dalam pelayanan di forum sebagai wakil ketua dari beberapa tahun yang lalu, dan memulai juga forum bersama dengan teman-teman. Ada Pendeta Hans, Pendeta Herman ya, sudah dari tahun 94, jadi kira-kira 22 tahun di dalam forum ya. Jadi kita bersyukur bahwa di Sydney ini ada persekutuan gereja-gereja dan juga persekutuan hamba Tuhan. Jadi mereka bisa mengumpul paling tidak sebulan sekali dalam persekutuan ya. Dan minta maaf atas nama keluarga, istri saya tidak bisa ikut, juga anak-anak karena mereka ikut terlibat dalam pelayanan, jadi tidak bisa hadir. Mungkin lain kesempatan, kalau memang ada kesempatan lagi untuk melayani firman Tuhan. Oke, kita akan buka dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 7 sampai 11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai yang ke-11. Saya mau kita sama-sama membacakan ayat ini, surat Yohanes yang pertama pasal yang kedua ayat 7 sampai 11 yang akan kita renungkan bersama-sama. Saya akan bacakan ayat yang ke-7, Bapak Ibu silakan bersama-sama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, karena ini bukan kebetulan pada hari Minggu ini kita merayakan Valentine Days, ya, di mana kita memperingati hari kasih. Dan saya mau sharingkan, saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar kata kasih atau agape. Tapi paling tidak kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi kerinduan daripada Rasul Yohanes yang menuliskan surat ini, yang sebenarnya mau memberitahukan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita yang paling penting, unsur yang paling penting yang dibutuhkan adalah kasih. Ya. Dan kalau Bapak Ibu membaca dari 1 Korintus 13 ayat 13 juga itu sama. Ya, artinya semua di antara yang terbesar, iman, pengharapan, dan kasih yang besar adalah kasih. Dan Yohanes mau mengatakan, kalau kita lihat bahwa ini merupakan tema utama dari surat Yohanes. Terkenal juga Injil Yohanes ditulis oleh penulis yang sama, berbicara mengenai kasih. Nah, kata kasih ini dipakai kira-kira 24 kali dalam 105 ayat di dalam 1 Yohanes. Jadi kalau Bapak Ibu tidak percaya, pulang di rumah periksa 105 ayat. Ya, maksudnya ada ditulis dalam 1 Yohanes, dan di dalam 105 ayat itu
dia mengutip atau memakai kata kasih kurang lebih 24 kali. Artinya bahwa buat Yohanes, kehidupan orang Kristen yang menjadi unsur yang sangat penting adalah kasih, ya. Dan dia mengumpamakan seperti bahwa sebenarnya kasih itu seperti sebuah peredaran darah yang ada dalam tubuh manusia. Kalau Bapak Ibu kita mau hidup sehat, kita harus punya peredaran darah yang sehat, jantung yang sehat, ya. Kenapa? Karena ketika ada penyumbatan di dalam peredaran darah kita, apalagi yang arteri besar, maka tidak heran bahwa suatu saat orang itu akan mengalami heart attack dan bisa mengalami kematian karena ada penyumbatan. Jadi tubuh yang sehat itu harus mengalirkan aliran darah ke jantung dan kemudian disebarkan ke seluruh bagian dari tubuh ini. Dan Yohanes ingin berbicara pada saat ini melalui firman-Nya ini bahwa gereja yang sehat, kehidupan orang Kristen yang sehat, itu adalah kehidupan yang seperti peredaran darah yang lancar, berbicara mengenai kasih yang harus mengalir. Tidak mungkin tubuh rohani saudara sehat, tidak mungkin saudara akan menjadi gereja yang sehat kalau ada macet mampet, kalau ada penyumbatan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Artinya tidak mengalirkan kasih. Nah, itu sebabnya kita akan sama-sama belajar dari ayat 7 sampai 11. Mengapa maksudnya unsur yang paling penting yang dibutuhkan oleh kita adalah kasih? Karena yang pertama, kasih adalah sebuah perintah. Kalau Bapak Ibu lihat dalam ayat 7, saudara yang kekasih, bukan perintah yang baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu pada mulanya. Saya mau menekankan pertama dulu bahwa Yohanes menuliskan bahwa ini perintah. Kalau perintah dengan pilihan, beda enggak? Kalau Yohanes berkata ini pilihan, kalau saudara para pembaca Alkitab ini, surat ini, kalau mau mengasihi silakan mengasihi, kalau tidak, tidak apa-apa. Enggak. Kalau bicara perintah itu artinya apa? Saudara suka atau tidak suka, saudara bisa atau tidak bisa, saudara mau atau tidak mau, itu perintah. Tidak bisa ditawar. Ini bukan option, ini bukan pilihan, tapi ini keharusan. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan Kristen itu secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari kita, kasih itu apa? Pilihan, bukan perintah. Tapi Yohanes mau katakan bahwa unsur yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kasih, karena itu adalah sebuah perintah. Nah, memang kalau kita kadang-kadang baca Alkitab tuh bingung-bingung dulu. Bingungnya kenapa? Ini Yohanes bilang katanya ini perintah baru. Tapi kalau dia bilang dalam ayat 7, sebenarnya sudah ada. Ini perintah lama. Ya. Apakah memang maksud Yohanes ini membingungkan pembacanya, membingungkan kita yang membacanya pada saat itu? Kenapa dia bicara perintah lama? Kenapa akhirnya juga dia berbicara mengenai perintah baru? Namun sebenarnya perkataan Yohanes ini sebenarnya dimaksudkan adalah bahwa kasih memang adalah merupakan perintah lama yang telah diberikan di dalam perjanjian lama. Jadi jangan berpikir bahwa di dalam perjanjian lama gak ada ajaran kasih. Kalau Bapak Ibu baca Imamat 19 ayat 18, itu dikatakan apa? Kasihlah sesamamu manusia. Tapi kalau Yesus menafsirkan Imamat 19 ayat 18, kalau Bapak Ibu lihat dari Matius 5 ayat 44, ini perkataan Yesus sendiri. Ya, dia berkata, tetapi di dalam 43 terlebih dahulu, belum 44, kasihlah sesama manusia, lalu bencilah musuhmu. Kalau sahabat baca di dalam Imamat 19 ternyata nggak ada tuh. Maksudnya kok Yesus bisa bilang kasihlah sesamamu manusia, bencilah musuhmu.
Tapi kalau Bapak Ibu baca ayat Imamat 19:18, nggak ada kata benci di situ. Ya, coba kita lihat Imamat 19:18. Kalau Bapak Ibu kita coba lihat ya, Imamat 19:18 apa yang dikatakan di situ? Ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu, tapi engkau harus berterus terang. Janganlah engkau menuntut balas dan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di situ sudah dikatakan bahwa konteks dari kenapa akhirnya dalam Matius pasal 5 ayat 43 Yesus bisa merangkum dari Imamat 19:18 oleh karena apa? Yesus menafsirkannya begini. Orang Yahudi kalau bicara masalah kasih sesama bangsa itu nomor satu. Kasihlah sesama manusia itu konteksnya apa? Kasihlah sesamamu bangsamu. Makanya bangsa Yahudi itu di luar daripada bangsa Yahudi mereka nggak perlu mengasihi. Makanya suatu saat siapa sih Tuhan yang kamu bilang kami ini harus saling mengasihi? Siapa sih tetangga kami? Lalu ada apa? Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, bukan? Yang maksudnya bukan bangsa Yahudi. Malah maksudnya orang yang menolong itu ada orang Samaria. Jadi Yesus mau katakan memang dalam perjanjian lama itu sudah diperintahkan kasihlah sesamamu manusia, tapi buat orang Yahudi mereka seolah ada hak untuk apa? Bencilah musuhmu. Nah, ini sebenarnya cocok dengan orang Kristen yang suka benci. Ini perlu dihafal mati. Jadi kalau saya mau benci orang, kutiplah Matius 5:43. Yesus sendiri yang berkata, ada tertulis pokoknya kasihlah sama manusia, bencilah musuhmu. Nah, ini gua lagi lakukan. Iya. Ini yang maksudnya sesuai dengan keinginan daripada daging kita. Makanya ketika satu saat ada pendeta, ini cerita aja, di khotbah berapi-api. Wah, khotbahnya ini bicara masalah apa? Masalah kasih. Masalah kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Wah, ya khotbah begitu luar biasa. Lalu jemaatnya, wah ini pendeta hebat, bisa perlu tes. Ini waktu selesai kebaktian, salam-salaman. Satu jemaat ini dia agak ke belakang sedikit, maksudnya agak di belakang terakhir. Jika dia mau salaman, dia tampar pipi itu pendeta. Dia mau lihat. Pendeta itu berkata, kenapa kamu tampar saya? Bapak kan baru khotbah, katanya tampar pipi kiri. Kasih kanan enggak katanya. Lalu akhirnya, karena ini udah terakhir, oh begitu ya. Jadi kamu mau maksudnya mencoba aku dengan khotbah yang aku berikan. Oke, kalau gitu sini. Kamu tahu nggak? Saya itu dulu bekas preman. Dan kamu berani tampar bekas preman hamba Tuhan. Dan kamu tahu bahwa bukan hanya Yesus maksudnya mengajarkan di dalam Alkitabnya bahwa kalau kamu ditampar pipi kiri, pipi kanan dikasih. Tapi kamu perlu tahu, ada ayat juga mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, buat tampar lagi. Nah, itu orang kalau suka yang balas dendam ya seperti itu, pegangnya perjanjian lama. Ya. Tapi kalau dikatakan oleh Yohanes bahwa sebenarnya kenapa dia katakan ini baru, memang intinya tidak berbeda, kasih, tapi pengertian dan juga penerapannya itu baru. Barunya apa? Yohanes mau katakan bahwa kasih yang sudah diberikan dalam perjanjian lama itu sebenarnya digenapi, didemonstrasikan oleh yang namanya Yesus.
Yesus, dia sudah membuktikan, dia sudah maksudnya menunjukkan apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama digenapi dalam dia. Makanya dalam Matius 5 ayat 44. Kalau 43 berkata, kasihlah sesamamu, bencilah musuhmu. Tapi aku berkata, ayat 44 Matius 5, kepadamu kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, ini yang gak gampang. Ini yang sulit. Ini yang maksudnya seolah-olah gak mungkin kita bisa lakukan. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, kalau dia berkata, tapi aku, kalau sebelumnya kan ada tertulis menunjukkan kutipan perjanjian lama, hukum Taurat. Tapi aku, itu berarti Yesus, dia punya otoritas. Kenapa? Karena dia adalah firman. Ya, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Firman ini yang menciptakan langit dan bumi. Dan Yesus punya hak, dia berkata, tetapi aku berkata, kasihlah musuhmu. Dan saudara tahu, dia bukan hanya ngajar tok, dia bukan hanya berteori saja, tapi dia buktikan di sepanjang kehidupannya 33,5 tahun. Yaitu apa? Dengan dia mengalami kematian di kayu salib. Saudara, sampai titik terakhir di atas kayu salib, ada nggak kata kebencian? Ada nggak kata penyesalan? Dia udah menderita, akhirnya sampai puncaknya dia ngatakan, dan dia marah-marah sama bapaknya, atau maki-maki kepada orang, atau mengancam kepada orang-orang yang menganiaya dia. Dia hanya berkata apa? Ampuni dosa. Kalau saudara dan saya yang disalibkan, tunggu dulu ya, gua bangkit, gua hajar habis. Nah, itu kita. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan, ampuni dosa mereka, jadi ada satu penekanan yang baru yang sebenarnya Tuhan maksudnya sudah ungkapkan bahwa di dalam Yesus, Yohanes melihat bahwa kasih itu digenapi. Ini yang makanya kita terus belajar bahwa supaya kita hidup kan di dalam kasih, karena itu adalah perintah di dalam kehidupan kita. Yohanes memerintahkan supaya kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling hidup kita. Kita tidak usah bicara orang-orang yang jauh di luar sana. Coba kita bicara di dalam gereja. Orang-orang yang ada di dalam satu gereja. Dan memang bahwa kita sekali lagi, Yohanes tidak memerintahkan supaya kita belajar senang sama orang. Betul kan? Kamu harus belajar senang sama orang. Ya. You have to like everyone. Nah, dia mengajar apa? You have to love everyone. Mengasihi. Dan saudara tahu bahwa kalau ditanya, ada nggak orang yang saudara benci? Kalau tanya dalam diri kita, ada nggak orang di dalam hidup saudara yang saudara nggak suka atau benci? Oh, banyak. Itu jujur. Mungkin kalau ada orang, kayaknya nggak ada. Ya. Mungkin belum tentu bohong juga. Mungkin dia lagi for the moon lah, dia lagi senang apa gitu. Kayaknya nggak ada yang dia benci. Tapi saya mau kasih tips. Saudara punya orang yang nggak disukai atau saudara benci, itu apa? Tipsnya itu begini. Kalau nggak ada orang itu, saudara lebih senang. Ngerti? Jadi kalau nggak ada orang itu, saudara lebih senang. Nah, itu namanya saudara nggak suka sama orang. Atau kalau David Copperfield datang, dia kan bisa ngilangin macam-macam. Hanya Jakarta aja dia nggak mau, makin dikasih izin hilangin Monas karena nggak balik lagi kan, takut. Jadi kalau seandainya David Copperfield berdiri di sini dan berkata, siapa di antara Bapak Ibu yang saya mau hilangkan? Orang yang saudara
Bapak Ibu yang pikir mau dihilangkan itu siapa? Aduh, mertua saya, coba. Aduh, suami saya nih yang rese, atau istri saya yang rese. Saudara, kadang-kadang tanpa disadari itu ada seolah-olah nggak tahu gimana, ada perasaan nggak suka sama orang. Nah, perasaan nggak suka itu kadang-kadang juga kalau kita lihat bahwa ya itu suka mendominasi. Ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan mengajar kita ini perintah, ini bukan pilihan. Kenapa? Karena kamu bisa bayangkan kalau di surga nanti, kan kita semua rindu masuk surga ya, betul nggak? Tapi jangan sekarang, nanti. Lalu ketika ada dalam surga, ini ngomong saya aja. Terus Tuhan begini, David, ini saya taruh orang yang kamu benci di dunia sebelah kamu. 10.000 tahun ke depan, dia akan dekat sama kamu. Saudara bayangin, di gereja aja gua nggak mau deket-deket. Kok maksudnya sekarang di surga Tuhan kasih orang ini dan nggak singkat 10.000 tahun. Satu hari minggu aja gua nggak tahan tuh. Kok 10.000 tahun? Tuhan bisa bayangkan. Di dunia udah gua nggak suka. Ketemu lagi di surga. Akhirnya udah gua mendingan pindah aja. Di surga nggak bisa benci orang. Ya udah gua pindah ke tempat yang bisa benci. Saudara, saya mau katakan bahwa ini real. Dan memang benar bahwa di surga itu nggak ada lagi yang namanya kebencian. Makanya Yohanes, Tuhan Yesus mau mengajarkan mulai di dunia ini kita di training. Kita ini dilatih maksudnya. Kita ini diberikan maksudnya pelatihan. Supaya apa? Supaya kita belajar mengasihi. Dan itu keharusan. Makanya itu perintah, bukan option. Kalau option Tuhan nanti bisa disalahkan. Kenapa Tuhan kok nggak disuruh perintah? Kadang-kadang kan kita suka menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan berkata perintah harus mengasihi. Jadi itu sebabnya kita belajar mengasihi siapapun itu di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, yang kita mau belajar bahwa unsur yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kasih, karena kasih itu merupakan perintah. Jadi nggak bisa tawar-tawar. Saudara, kembali lagi saudara bilang mau susah dan segalanya, pokoknya itu perintah dan itu harus dilakukan. Yang kedua, kasih itu adalah bukti bahwa kita berjalan di dalam terang. Ayat 9 dan 11. Ini kita lihat. Barang siapa berkata ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Dia tidak tahu kemana dia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ini bukan perkataan saya, ini bukan perkataan hamba-hamba Tuhan ngarang-ngarang sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu tidak percaya, baca sendiri apa yang dikatakan. Kalau orang, makanya yang luar biasanya apa? Ini kalau kita lihat, kalau saya sebenarnya sedang mengkhotbahkan 1 Yohanes ini. Kalau Bapak Ibu membuka dari pasal pertama itu, sebenarnya Yohanes itu bicara bahwa harusnya kamu punya hidup yang real, bukan yang pura-pura. Bukan hidup yang kelihatannya baik, bukan kehidupan yang menjaga image kamu menjadi orang Kristen yang baik. Enggak, bukan. Tapi yang baik itu harus keluar dari dalam karena relationship kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang harus keluar. Dan itu kehidupan yang nyata, bukan yang palsu. Dan di sini saudara bisa lihat, barang siapa berkata, artinya ini menunjukkan kepada orang-orang Kristen yang menyatakan dirinya bahwa saya sudah ada dalam Tuhan, saya percaya Tuhan, bahkan mungkin saya ada dalam Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, tapi
Yohanes mau katakan, kalau dia membenci saudaranya, apa dikatakan? Dia ada dalam kegelapan. Nggak peduli kamu mau ngomong dari pagi sampai sore, misalnya, oh saya orang Kristen, saya dipenuhi Roh Kudus, saya berbagai macam, saya bisa melakukan karya, tidak peduli itu. Kenapa? Kalau dia membenci saudaranya, firman Tuhan katakan dia berada di dalam kegelapan. Jadi ayat 9 dan 11 Yohanes menyimpulkan bahwa respon kita terhadap orang lain adalah merupakan bukti dari karakter Kristen kita yang sebenarnya. Dan salah satu bukti untuk mengetahui Anda seorang yang Kristen sejati atau tidak adalah apakah Anda mengasihi saudara-saudara seiman Anda atau tidak. Kamu tidak bisa berkata bahwa ada dan terang, tetapi kamu di lain pihak membenci saudara-saudara. Ingatlah kata dikatakan benci sebenarnya bukan satu, maksudnya sesuatu yang hanya sekali-sekali terjadi, ini bukan itu. Tapi kalau bentuk daripada bahasa itu dikatakan seperti present tense, yang artinya bahwa benci ini adalah benci yang maksudnya terus menerus. Kalau mungkin bisa protes, gimana sih kayak kita ini malaikat, maksudnya nggak bisa benci orang atau jatuh dalam membenci orang karena orang melukai atau menyakiti kita. Nah, saya mau katakan kata benci di sini ini bukan hanya maksudnya sekedar kita disakitkan lalu kemudian kita jadi benci. Tapi kalau kita disakitkan orang kita benci, ya itu wajar, dalam arti itu manusia. Tapi kalau saudara dan saya terus-menerus ada di dalam kebencian, atau kebencian itu menjadi penduduk tetap dalam hati kita, permanen residen dalam hati kita, nah itu problem. Seorang masih bisa berkata haleluya puji Tuhan, tapi kalau kebencian itu tetap berakar, firman Tuhan katakan kamu tidak ada di dalam terang, kamu ada dalam kegelapan. Jadi ketika seorang Kristen menjadi marah terhadap saudara-saudaranya, jadi kita harus berwaspada bahwa kemarahan itu kalau tersimpan dan akhirnya menjadi sebuah kebencian, dan itu akan merusak, meracuni kehidupan orang Kristen. Rasul Yohanes berkata bahwa jika kamu mengatakan ada dalam terang namun membenci saudaramu, maka kamu masih ada dalam kegelapan. Atau dengan kata lain, moral dan keadaan rohani Anda sebenarnya ada di dalam kegelapan. Walaupun Anda seolah berkata saya ada dalam terang, tapi dalam kenyataannya ada di dalam kegelapan. Hal ini bisa menunjukkan bahwa orang itu tidak pernah dilahirkan kembali secara real. Karena kebencian yang konsisten dapat menjadi sebuah bukti dari hati yang tidak pernah berubah. Anda tidak dapat berkata, aku mengenal Yesus dan membenci saudara-saudaranya. Jadi, sekali lagi ingat, salib itu ada dua arah, vertikal dan horizontal. Kita semua didorong untuk membangun relationship kita secara apa? Vertikal. Itu betul. Itu bagus. Harus dekat sama Tuhan. Tapi jangan lupa, horizontal ini penting. So nggak bisa berkata, pokoknya saya cinta Tuhan dah habis, tapi gue sebel sama dia, gue benci sama dia. Nggak bisa, nggak mungkin. Soalnya Tuhan nggak pernah manggil orang dari orang yang nggak percaya lalu percaya, kemudian Tuhan berkata, kamu keluar. Kamu pergi ke Blue Mountain, kamu tinggal sendiri di sana. Nah, nggak ada konsep seperti itu. Tuhan, makanya dalam Yesus berdoa di dalam Yohanes 17, doa syafaat. Aku tidak meminta, Bapa, aku tidak meminta mereka kau ambil dari dunia. Betul. Tapi biarlah mereka ada dalam dunia ini dan mempengaruhi dunia ini. Nah, saudara, ini yang sebenarnya Yesus ingin katakan bahwa memang kita harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa cermin daripada hubungan kita dengan Tuhan harus dilihat dari
hubungan dengan sesama. Kalau Anda bisa berkata, oh saya mau melayani Tuhan, tapi saya nggak mau melayani manusia. Nggak bisa. Tuhan pernah berkata, barang siapa di antara kamu yang melayani saudaramu yang paling hina, dia dikatakan apa? Dia melayani aku. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita hidup di dalam terang, itu sudah merupakan satu bukti buat di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan ada kebencian apapun yang ada dalam diri kita. Nah, kadang-kadang nggak tahu bagaimana ya, ada satu saat seorang ibu, ini pengalaman saya di dalam pengembalaan. Ini tidak ada di sini, ini di luar. Sini baik-baik semua. Jadi ibu ini komplain, Pak, begitu banyak orang itu komplain mengenai satu orang yang pelayan dalam gereja. Wah, itu dia kayaknya mau menguasai semua. Orang-orang gak suka. Jadi dia mengungkapkan. Terus saya berkata, kok saya gak dengar ya? Kan saya pendeta. Kalau orang komplain kan biasanya juga kedengaran. Oh enggak, ke saya aja mereka pada cerita. Oh iya, iya. Terus kayaknya ibu juga marah sekali sama orang itu. Jadi kalau orang nyampein kan sebenarnya nggak pakai emosi, atau kayaknya ini mahal keki juga gitu, termasuk keki begitu. Oh itu kayaknya marah juga sih. Emang ibu pernah punya problem sama orang itu? Enggak, saya nggak punya problem katanya. Loh kok bisa marah begitu? Nah saudara, rupanya ada orang yang nggak suka orang itu tanpa alasan. Nggak bisa diceritakan, maksudnya dasarnya, alasannya. Bukankah itu seringkali juga kita merasa begitu? Maaf, kadang-kadang kaum wanita lebih kuat juga perasaan. Kenapa sih, Ma? Udah lah, pokoknya nggak bisa dijelasin, pokoknya gue benci sama orang itu. Jadi, yang saya ingin katakan adalah bahwa ini yang sebenarnya kita harus belajar konsisten. Ketika kita berkata bahwa saudara dan saya adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus, bahkan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saudara dan saya, dan kita ada di dalam terang, maka kita harus membuktikan di dalam sikap tingkah laku kita. Namun Yohanes mau katakan, tidak mungkin kamu mau berkata saya anak terang, tapi saya juga ada dalam kegelapan. Tidak bisa. Terang dan gelap itu tidak bisa berjalan bersama-sama. Yesus berkata, akulah terang. Dan Yohanes juga berkata bahwa di dalam pasal 1, di dalam Allah adalah terang. Tidak ada kegelapan. Di dalam Tuhan tidak ada remang-remang. Nggak terang sekali, nggak gelap sekali. Nggak ada. Yang jelas adalah kamu mau ada dalam terang atau dalam gelap. Kalau kita mengaku bahwa kita ada orang Kristen, maka kita mesti lihat dalam diri kita. Jangan biarkan kebencian itu menggerogoti kita. Jangan sampai kita seperti minum kopi dicampur sianida, akhirnya mati. Dan saya percaya, kalau kita sebagai orang Kristen mencampurkan racun sianida kebencian, tidak lama akan membunuh kita, menghancurkan hidup kita, dan tidak membuktikan kita ada dalam terang. Tapi biarlah kasih itu, makanya Yohanes kalau Bapak Ibu baca, jangan kamu mengasihinya dengan perkataan, tapi lakukan. Mari kita berdoa.